Halo, kali ini saya membuat video bagaimana saya menggunakan indikator Blaze ya untuk exit entry market, khususnya dalam hal ini pound sterling. Ini saya simulasikan pada tanggal 14 bulan 2 ya. Entry kira-kira 10 sampai 15 poin untuk stop lossnya. Saya tarik garis ke sini. Ini sekitar 17 poin dia bakal stop loss, berarti saya tunggu sebentar karena ini masih pagi. Kemungkinan besar pergerakannya belum terlalu lebar. Jadi saya tunggu. Oke. Ini ada pergerakan ke bawah. Ini mulai titik jenuh di sini. Kemungkinan level entry adalah di sekitar ini. Dengan maksimum kemungkinan cut loss adalah sekitar 5 sampai 6 poin. Dan pergerakan naik saya lihat sampai maksimal 9 poin. Saya tidak ambil take profit di sini. Ternyata bahwa beberapa jam kemudian cut lossnya kena karena di sini berubah jadi sinyal sell. Kita cek apakah sini mungkin kalau entry. Ya, di sini tidak lebih dari 15 poin ya minusnya. Jadi kalau yang di sini tadi entry, sini cut loss, di sini ya 0. Kemudian dia entry sell di sini, stop loss 10 poin. Jadi minus 10. Pastikan lagi bahwa dari sini ke sini itu sekitar 11 poin cut lossnya kalaupun nanti misalkan loss ya. Nah, ini entry buy. Ada dua yang bisa saya katakan bahwa misalkan kalau kita udah ada entry dan itu minus, berarti paling tidak kita entry harus profit atau minimal loss sebelumnya tertutupi. Tapi kalau cuma masih loss 10, saya berani tahan ya. Minimal harus ngambil 20 atau 30 poin. Di satu sisi untuk nutupin loss yang sebelumnya, di satu sisi juga dapat profit. Dan dilihat juga pergerakan pagi kan baru 15 poin, masih panjang sekali ke atas atau ke bawah ya. Jadi masih memungkinkan untuk mendapatkan sekitar 40 sampai 60 poinan untuk pound sterling ya. Jadi biasanya lebih dari 100 poin range daily-nya atau pergerakan perharinya. Nah, ini ke depan seperti apa? Apakah dia naik ke atas atau dia turun? Mari kita cek. Nah, di sini. Dia tadi paling tinggi adalah sekitar 17 poin dan kita tidak ambil. Closing ini sudah mulai di sini buy-nya cut loss jadi sell. Kita lihat di sini apakah lebih dari 15 poin? Tidak. Oke, masuk. Jadi yang buy di sini ya katakanlah cuma dapat 3 poin, untuk spreadnya juga udah habis ya. Jadi masih minus 10 di sini. 10 sampai 13 ya, tergantung spread masing-masing broker. Nah, sini kita open sell dengan stop loss sekitar 15 poinan. Jadi kalau dilihat dari sini tadi sampai sini pergerakan baru sekitar 30 poin ya, nih sekitar 29an poin ya, 30 poin. Berarti kemungkinan besar masih ada sekitar 40 sampai 60 poin lebih ya. Tapi minimal harusnya ada sekitar 30 sampai 40 poin ke bawah atau ke atas lagi dari ini. Nah, sekarang kita punya entry di sini sell dan ke bawah. Berarti kita berani beranggapan bahwa kemungkinan besar ke bawah sekitar 30 sampai 40 poin lagi. Kalau misalkan dia turun 30 poin lagi kan berarti dari sini sudah 15 nih ya. Kita 15, berarti kalau ke bawah 30 poin baru range 45. Jadi masih sangat mungkin sekali melebihi dari 30 poin kalau memang dia mau ke bawah seperti itu. Nah, berarti baru 45, masih ada tambah 15 poin lagi dari angka 30 tadi. Sini 15, berarti kalau kita ngambil rank 60 berarti 45 poin ke bawah.
Nah, di sini sekitaran sini ya. Oke, ini kalau kita ngambil 45 poin atau beranggapan berasumsi bahwa satu hari itu ada sekitar 60 poin range-nya. Padahal pound sterling itu kan bisa lebih dari segitu. Dan dilihat juga ini udah pukul 10 waktu broker ini ya, waktu MT4 di sini berarti sekitar pukul 3 sore. Berarti kamu udah pasar Eropa. Kalau pasar Eropa itu biasanya pasar Eropa, pasar Amerika dia membentuk atau membuat rentang harga. Kalau pasar Asia kadang-kadang ada aja kemungkinan dia range daily-nya terpenuhi pada pasar Asia, tapi itu sangat jarang sekali. Seperti kasus Brexit kemarin kan itu range daily-nya malah terpenuhi pada pagi hari. Seperti itu. Tapi itu kan tidak, saya bisa katakan jarang sekali terjadi. Jadi kalau kita misalkan berpatokan dari jam segini, dari jam Eropa dan hampir 2 jam lagi, hampir 3 jam lagi hampir Amerika, berarti kita berani tahan. Sampai tahan karena ini satu masih turun banyak satu batang, kemungkinan besar masih ada satu batang lagi ke bawah. Sekitaran inilah nih di sini. Kita tidak bisa bilang sampai sini ya. Tapi kalau berani nahan ya bisa sampai sini atau nunggu sampai hari esok. Tapi kalau saya, karena nggak mungkin saya 24 jam mantengin chart, ambil aja sekitaran 60 poin ini. Jadi kalau misalkan tadi sini minus 10, ya ini tadi minus 10, di sini plus 3an ya. Saya anggap masih minus 10 dan sini dapat 60 poinan lebih nih. 65 lah. Jadi masih profit 50 poinan. Oke. Nah, ini kalau di sini kalau misalkan kuat nih tradingnya seharian full, bisa cek lagi di sini ada sinyal sekitaran sinyalan sell sini ya. Kalau udah begini cari aja level yang paling kecil minusnya. Dalam artian kalau bisa di bawah 10. Kenapa? Karena kita berasumsi bahwa pergerakan sudah habis ya. Ya ada aja biasanya di pasar Eropa turun, pasar Amerika naik, itu ada aja. Biasanya fundamentalnya bisa membuat perubahan yang signifikan sehingga dia bisa balik arah. Cuman kita berasumsi bahwa pergerakan hari ini sudah cukup, udah nih hampir 100-an ya. Berarti kalau kita mau entry sini cepat keluar. Nah, artinya nggak lama-lama nahan posisi. Oke, misalkan ngambil level sell lagi di sini. Ini sekitar minusnya 9 poin ya. Ini ada paling jauh nih sekitar 30 poinan. Berarti kalau mau ngeliat di chartnya ini turunnya sekitar ini, saya mungkin udah liquid ya. 15 poin atau 17 poin. Nah, kita minusnya sekitar 9 poin. Kita kini 15-an poin saya liquid. Kalau sampai bawah ini saya nggak tahu karena ini grafik kan udah terjadi pada saat kita trading kan, ini kita nggak tahu, kemungkinan besar kita tahan atau malah baru liquidnya di sini ya, takut naik lagi seperti itu. Tapi rasionalnya diambil sekitar sini. Saat ini sekali turun 2 3, nah di sekitaran ini ya, 16-an poin itu. Begitu 16 poin liquid, masih berani entry nggak? Kalau masih ininya lebih kecil dari 10, kalau bisa lebih kecil lagi semakin bagus lagi. Nah, ini sekitaran 5 ya. Tadi kan kita sudah dapat surplus 15-an dari sini. Ini entry di sini. Berani, saya bilang berani kenapa? Karena ke atas juga cuman minus 5-an. Kenapa minus 5? Karena ketika pergerakan dari sini harga ke atas dari sekarang yang di sini, maka sinyal berubah jadi sinyal buy. Nah, ini entry di sini 11 poin. Mungkin nggak diambil ya. 11 poin kita satu batang turun dan ngebreak. Ini ada break resistensi ini ya, support sini. Berasumsi bahwa bakal kenceng ke bawah, ternyata dia harga balik lagi. Dan balik lagi dan muncullah sinyal buy. Apakah buy di sini? Karena dia sudah melewati range daily, saya tidak akan langsung buy di sini. Seperti sebelumnya, cari level yang paling kecil kemungkinan minusnya. Oke.
Ini sekitar ada 30 poin pergerakan, berarti sekitar ya dekat-dekat sini. Nah inilah sekitaran 5 sampai 7 sampai 8 ini ya, saya berani ambil. Jadi saya katakan ambil di angka 9 buy di level ini. Nah ini sekali narik, sekali dia ini kan pergerakan kalau mau dilihat sini, nah dia sekali nih ayunan dia kita dapat 18 poin. Oke, paling sini pun saya udah take profit karena nggak mau lama-lama, karena ini udah market saya bisa bilang udah sisa-sisa ya di sini nih, karena udah lebih dari 100 poin ini. Ya mungkin aja dia bakal naik turun lagi 100 poin lagi, saya tidak tahu, tapi secara umum rata-rata ya kalau udah 100-an poin ini dia akan ranking sideways atau konsolidasi. Nah begitu ini selesai liquid dia naik, ya biarkan saja, yang penting kan posisi kita profit. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalau dia masih ada turun lagi dan masih di level yang baik seperti ini ya, ini cuman minus 6 kalau kita entry, atau di sini minus 12 terlalu tinggi, minus 6 atau minus 7an ya, minus 7 kita entry di sini, buy lagi 1 batang 2 batang sikat. Nah ini sekitar malah dapat hampir besar nih, 20-an seperti itu. Kalau kita runut dari sini tadi udah dapat 60-an di sini, 75. Ini tadi di sini minus berapa ini ya? Minus 5 ya. 70-an. Ini dapat sekitar 18-an. 88. Ini sekitar dapat 20-an. Udah 100 poin ya di sini ya. Nah, ini kan kita bisa entry lagi sini. Sekitar 5 atau 6-an. Ternyata kita minus di sini. Minus sell. Kemungkinan di ke bawah ya mungkin, atau balik arah lagi ngikutin tren yang di sini selama sampai naik turun sini mungkin juga. Kita entry sell enggak di sini, karena ini masih jauh banget dari level minusnya. Jadi kita akan tunggu sekitar ini juga masih 14 poin, saya skip. Nah coba lihat di sini, ini sekitar 9 poin. Berani masuk saya masuk di sini nih, mana tadi 9 poin nih. Nah ini saya berani entry sini ya tuh, 13 poin. Atau dibiarkan sampai 20 poin. Kenapa sampai 20 poinan? Karena udah pergerakan hari esok dia seperti hari sebelumnya yang di sini ya, dia bakal begini-begini dulu, sideways, konsolidasi, masih ogah-ogahan dia gerak naik atau turun. Sama juga seperti yang di sini ya. Karena kita tadi punya level sell di sini nih. Kita minus 9 saya ambil tadi. Ya minus 9. Jadi di sini juga ternyata confirm ya, sini di level hari baru itu ada sinyal yang bagus sekali, cuman minus 2an malahan, berani tahan ya sini. Nah ini sekitar dapat 20-an di hari ini seperti itu. Jadi sama sehari lewat berapa jam ini udah hampir dapat 100 sampai 120 poin. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.